Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Friza. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 5 yang membahas tentang aliran transformasional. Adapun rekan saya yakni Elisa Fitri Ayu Chandra dan juga Setio Rini. Apa itu aliran transformasional? Aliran transformasional yang dipelopori oleh N. Chomsky ini merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Strukturalisme sendiri adalah faham atau pandangan yang menyatakan bahwa semua masyarakat dan norma budaya istiadat mempunyai suatu struktur yang sama dan juga tetap. Adapun ciri-ciri aliran transformasional yang dikemukakan oleh Suparno secara lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan paham metalistik. Aliran ini beranggapan bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses rangsang tanggap semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Yang kedua adalah bahasa merupakan innate. Kaum transformasi menertawakan anggapan kaum struktural bahwa bahasa merupakan faktor kebiasaan atau habit. Merupakan beranggapan dengan penuh keyakinan bahwa bahasa merupakan faktor innate, yakni warisan keturunan. Yang ketiga, bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Lapis dalam adalah tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya atau secara metalistik, sedangkan lapis permukaan adalah wujud lahirnya yang ditransformasikan dari lapis dalam. Yang keempat, bahasa terdiri atas unsur kompetens atau performance. Linguistic competence atau kemampuan linguistik adalah pengetahuan seseorang tentang bahasanya, termasuk juga di sini kemampuan seseorang untuk menguasai kaidah-kaidah yang berlaku bagi bahasanya. Sedangkan linguistic performance atau performal linguistik adalah keterampilan seseorang yang menggunakan bahasa. 5. Analisis bahasa bertolak dari kalimat. Kaum transformasional beranggapan bahwa kalimat merupakan tataran gramatikal tertinggi. Dari kalimat analisisnya turun ke frasa, dan kemudian dari frasa turun ke kata. Keenam, bahasa bersifat kreatif. Ciri ini merupakan reaksi atas anggapan kaum struktural yang fanatik terhadap standar keumuman. Bagi kaum transformasional, masalah umum atau tidak umum bukanlah sebuah persoalan. Yang paling penting adalah kaidah bahasa. Dengan kaidah semacam itu, maka kita dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif. Misalnya, yang pertama, bajunya ropek, membibir, yaitu menyerupai bibir. 2. Pohon itu memayung, yakni menyerupai payung. Yang ketiga, larinya mengejet, yaitu menyerupai jet. Yang keempat, batu itu mengursi, yaitu menyerupai kursi. Yang kelima, buah jeruk itu membola, yakni menyerupai bola. Ketujuh, membedakan kalimat ini dengan kalimat transformasi. Aliran ini membedakan dua macam kalimat, yaitu kalimat inti dan kalimat transformasi. Kalimat inti adalah kalimat yang belum dikenai kaidah transformasi, sedangkan kalimat transformasi sendiri adalah kalimat yang dikenai kaidah transformasi. Adapun ciri-ciri kalimat inti, yakni lengkap, simple, statement, aktif, positif, dan juga runtut. Yang ke-8 atau yang terakhir, gramatiknya bersifat Ersmeth. Tata bahasa yang bertolak dari teori dinamakan tata Ersam generatif transformasi. Di dalam teori ini ada anggapan bahwa aturan gramatika memberikan mekanisme dalam otak yang membangkitkan kalimat-kalimat dengan satu kaidah atau dengan sedikit kaidah. Kita dapat menghasilkan kalimat yang tidak terhingga banyaknya. Teori transformasional ini pada garis besarnya terdiri atas dua generasi, yaitu generasi pertama dan juga generasi kedua. Generasi pertama ini biasanya disebut dengan generasi sintaktik struktur. Sedangkan generasi kedua biasanya disebut generasi aspect of the theory of syntax. Terdapat 3 jenis pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, whole lunch adalah pandangan tentang hakikat belajar dan bagaimana mendorong proses tersebut agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien sehingga mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, pendekatan terpadu adalah ancaman kebijaksanaan pengajaran bahasa dengan menyajikan bahan-bahan pelajaran secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan pelajaran sehingga tidak berdiri sendiri ataupun terpisah-pisah. Yang ketiga, pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran.
4 keterampilan berbahasanya yakni menyimak, membaca, berbicara, dan juga menulis, mengakui dan menghargai saling ketergantungan bahasa. Dalam tata bahasa transformasional, Chomsky sendiri membedakan antara kemampuan kompetens dan juga perbuatan bahasa atau performance. Kompetens merupakan kemungkinan yang terwaris dan tersimpan dalam otak manusia itu memberikan kemungkinan kepadanya untuk melakukan proses berbahasa. Sedangkan performance merupakan pencerminan dari kompetens yang juga dipengaruhi oleh berbagai situasi mental dan lingkungan real seperti keterbatasan ingatan, keteledoran, kecerobohan, dan sebagainya. Adapun sedikit biografi mengenai tokoh Noam Chomsky atau biasa dikenal Noam Chomsky. Avram Noam Chomsky merupakan seorang profesor linguistik dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT yang memiliki beberapa pendidikan yakni di Oakland County Day School, Central High School of Philadelphia, sarjana linguistik dan filosofi di University of Pennsylvania, Master Linguistik dari Filosofi di University of Pennsylvania, PhD Linguistik dan Filosofi di University of Pennsylvania. Karirnya yakni guru besar linguistik di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Chomsky sendiri membedakan antara kemampuan kompetens dan perbuatan bahasa performance yang sudah saya sebutkan tadi. Menurut aliran transformasi, sebuah tata bahasa hendaknya terdiri dari sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Seseorang bisa membuat berbagai kalimat yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa ia mengerti, yang mana sebagian besar kalimat tersebut barangkali belum pernah diucapkan ataupun didengar oleh orang lain. Kemampuan tersebut dinamakan aspek kreatif bahasa. Contoh analisis bahasa dengan pendekatan transformasional, yakni Adele memukul cicak, merupakan kalimat inti dengan berbagai ciri atau struktur yang tertera. Kalimat tersebut dapat menjadi kalimat transformasional, yaitu cicak dipukul Adele, merupakan kalimat pemasifan. Adele tidak memukul cicak, merupakan kalimat pengingkaran. Pukul cicak itu, merupakan kalimat perintah. Siapa yang memukul cicak, merupakan kalimat penanyaan. Memukul cicak Adele, merupakan kalimat inversi. Dari materi, dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi mulai dari bahasa tubuh, lisan, ataupun lesan. Bahasa juga sebagai landasan berpikir dalam menentukan suatu metode tertentu. Bahasa juga merupakan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Selain itu, pendekatan dalam pembelajaran bahasa dibagi dalam 3 jenis, yaitu pendekatan whole lunch, pendekatan terpadu, dan pendekatan komunikatif. Dalam aliran transformasional ini, tokoh utamanya atau pelopor dari aliran transformasi yaitu Avram Noam Chomsky. Sekian presentasi dari saya dan dari kelompok 5. Terima kasih.